Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anissa Alia dengan NIM 11870100008 akan sedikit membahas tentang latihan soal obligasi pertemuan 9 dan 10 untuk memenuhi mata kuliah obligasi dan sukuk Fakultas Sains dan Teknologi. Langsung saja. Soal-soal pertemuan 9. Nomor 1, hitunglah harga penawaran yang wajar dari A. Obligasi tak berbunga dengan nilai pari 500 juta rupiah dan jatuh tempo dalam 4 tahun. Jika investasi mengharapkan yield atau imbalan JSI sama dengan 12%, nah, berapakah harga penawarannya? Yang pertama, diketahui nilai nominalnya atau nilai pari obligasi F sama dengan 500 juta rupiah. Lalu ada N, jumlah periodenya ini masih 4 tahun. Berarti artinya ada 8 semester. Lalu ada I, yield per periodenya itu 12%. Maka P-nya atau harga wajar obligasinya itu rumusnya F dibagi 1 plus I pangkat N, di mana 500 juta dibagi 1 plus 0,12% pangkat 4 sama dengan 317.759.039,2 rupiah adalah nilai harga penawaran yang wajarnya. Lalu yang B-nya, sebuah surat utang negara atau SUN dengan nilai pari 8 miliar rupiah dan kupon J1 sama dengan 11% dan jatuh tempo dalam 3 tahun yang dapat memberikan yield J2 sama dengan 12%. Diketahui nilai nominalnya itu F sama dengan 8 miliar, N jumlah periodenya itu 3 tahun atau 6 semester, dan C tingkat bunga atau kuponnya 11%. Karena kupon diberikan per tahun sedangkan yield per semester, maka kita cari dulu yield per tahun dengan rumus I sama dengan J1 sama dengan 1 plus J2 per 2 pangkat 2 dikurang 1. Kita masukkan yang diketahuinya sehingga hasilnya ketemu. I-nya itu sama dengan 0,1236. Nah, sekarang kita cari harga penawaran yang wajarnya, yaitu P. P sama dengan F tambah C min I kali F dikali 1 min dalam kurung 1 plus I pangkat min N dibagi I. Kita masukkan nilai-nilai yang diketahuinya sehingga ketemu P atau nilai harga wajar obligasinya itu sebesar 7.740.323.624,7 rupiah. Selanjutnya nomor 2, sebuah obligasi tak berbunga yang jatuh tempo 4 tahun 6 bulan lagi mempunyai nilai pari 5 miliar rupiah. Jika obligasi tersebut ditawarkan pada harga 50, berapa yield J2 yang bisa diperoleh investor? Diketahui nilai nominalnya F sama dengan 5 miliar rupiah dan N 4 tahun 6 bulan atau 9 semester. Sedangkan P-nya harga wajar obligasinya itu ditawar di 50 atau setengah dari harga pari, sehingga P-nya itu 2,5 miliar rupiah. Rumus harga obligasi tanpa bunga itu P sama dengan F dibagi 1 plus I pangkat M. Nah, masukin nilai yang diketahuinya, P-nya 2,5 miliar sedangkan F-nya 5, miliar dan kita ingin mencari nilai I-nya. Setelah kita masukkan dan kita lakukan proses pindah ruas begitu, nanti
ditemukan I kurang lebih di 8,006%. Nomor 5, susun skedul amortisasi diskon dengan dua metode yang ada dari sebuah obligasi bernilai pari 5 miliar rupiah dengan kupon J1 sama dengan 12% dan jatuh tempo 5 tahun lagi. Jika investor mengharapkan yield J2 sama dengan 13%, nah, maka skedul amortisasi diskonnya seperti apa? Yang pertama, kita diketahui nilai nominalnya F sama dengan 5 miliar dan C itu di 12% dan N 5 tahun atau 10 semester. Yang pertama kita cari dulu nilai I, yield per periodenya atau J1 sama dengan 1 plus J2 pangkat bagi 2 dipangkatin 2 dikurang 1. Sehingga hasilnya I sama dengan 0,13422. Sedangkan P atau harga wajar obligasinya itu F ditambah C min I dikali F dikali 1 min dalam kurung 1 plus I pangkat min N dibagi N. Masukin nilai yang diketahuinya sehingga P atau harga wajar obligasinya itu sebesar 4 miliar 752.452.474 318 rupiah. Lalu tabel amortisasi diskonnya, yang pertama ada kolom periode dan bunga, yang kedua ada B atau bunga yang dibayarkan dengan rumus 12% dikali E. Lalu ada kolom C yaitu bunga efektif, C sama dengan I dikali E, nilai buku dan amortisasi diskonnya D sama dengan C min B. Sedangkan nilai buku atau E sama dengan E sebelumnya ditambah D. Yang pertama kita masukkan nilai dulu yang diketahuinya, nilai buku sebelumnya di mana 4 miliar 752.474.318 rupiah. Lalu kita hitung bunga dibayarkannya 12% dari E-nya. Lalu bunga efektifnya I-nya dikali E, dan terakhir amortisasi diskonnya D sama dengan C min B. Nah, baru ke nilai bukunya kembali untuk E dalam baris pertama atau periode pertama. Selanjutnya tinggal kita drag sampai mendapatkan nilai buku di 5 miliar. Selanjutnya nomor 5, susun Selanjutnya nomor 9, Mr. Bean ingin membeli sebuah obligasi sebesar 100 juta rupiah. Ada dua obligasi yang ditawarkan, yaitu obligasi PT Tektonik dan obligasi PT Vulkanik. Masing-masing bernilai pari 100 juta rupiah dan berperingkat sama dan waktu jatuh tempo sama, yaitu 4 tahun lagi. Obligasi PT Tektonik membayar kupon J2 sama dengan 12% dan ditawarkan pada harga 91,214. Sementara obligasi PT Vulkanik J2 sama dengan 15% dan ditawarkan pada harga 111,40. Makna obligasi yang lebih menarik, obligasi PT Vulkanik atau obligasi PT Tektonik? Yang pertama kita nyari dulu nilai yield untuk PT Tektonik, di mana nilai nominalnya F sama dengan 100 juta rupiah dan P harga wajar obligasinya itu 91
Rp6.214.000 dan C 12% per annum atau 6% per semester dan N 4 tahun atau 8 semester. Kita ingin mencari nilai I-nya. Nah, berarti masukin ke rumus harga wajar obligasi P sama dengan F ditambah C min I kali F dikali 1 min dalam kurung 1 plus I pangkat min N dibagi I. Kita masukkan nilai yang diketahuinya ke dalam rumus sehingga nanti bisa diketahui I sama dengan 15,0825%. Sedangkan untuk yield PT Vulkanik itu setelah kita masukkan nilai-nilai yang diketahuinya didapatkan I sama dengan 11,41%. Dari hasil ini, mana obligasi yang lebih menarik? Yaitu obligasi PT Tektonik yang lebih menarik karena yield di PT Tektonik lebih tinggi daripada PT Vulkanik, atau imbalan pada PT Tektonik itu memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan PT Vulkanik. Selanjutnya nomor 10. Jika obligasi PT Tektonik pada nomor 9 tadi ditawarkan pada harga Rp96.956.000, berapa harga penawaran obligasi pada PT Vulkanik yang membuat kedua obligasi tersebut menarik? Nah, diketahuinya itu nilai nominalnya F sama dengan 100 juta dan P Rp96.956.242. Dan C-nya 12%, I-nya di 13,0238%. Itu yang diketahui PT Tektonik. Nah, dengan angka-angka ini hanya perbedaannya di C-nya. Kalau Tektonik itu 12%, sedangkan Vulkanik itu 15%. Nah, bagaimana caranya menemukan gitu nilai harga penawaran untuk PT Vulkanik dengan C yang sama dan I yang sama menjadi menarik. Nah, dengan menggunakan rumus Excel kita masukkan yang diketahuinya sehingga nanti bisa mendapatkan harga penawarannya. Untuk membuat obligasi PT Vulkanik menarik, harga penawarannya itu harus di Rp105.875.245 dengan C-nya yang tadi 15% dan F-nya itu Rp100 juta dan I-nya 13,0238%. Selanjutnya latihan soal di pertemuan 10. Nomor 3. Sebuah obligasi korporat bernilai pari 2 miliar rupiah dan berkupon 15% per annum dan membayar bunga setiap tanggal 1 Maret dan 1 September. Jika pada tanggal 11 Juni 2020 obligasi itu ditawarkan pada harga 114,725, maka berapa jumlah yang harus dibayarkan pembeli? Yang pertama diketahui F-nya itu 2 miliar rupiah dan C-nya 15% per annum atau 7,5% per semester. Dan PQ adalah harga penawaran obligasi di pasarnya itu 2.294.500.000 rupiah dan F-nya F itu jumlah hari yang telah lewat sejak tanggal pembayaran bunga terakhir itu
102 dibagi 148. Nah, selanjutnya ada, kita hitung dulu AI-nya. AI itu F dikali C dikali F besar atau harga obligasinya. Berarti 102 dibagi 184 dikali 7,5% dikali 2 miliar, sehingga AI-nya itu 83.152.173,91 rupiah. Dan P-nya, harga penawaran wajarnya atau harga yang harus dibayar pembeli, P sama dengan PQ ditambah AI, di mana 2.294.500.000 rupiah ditambah 83.152.173,91 rupiah, sehingga P nya itu di 2.377.152,173,91 rupiah. Selanjutnya nomor 4, sebuah obligasi pemerintah bernilai pari 6 miliar rupiah dengan kupon J2 sama dengan 12% dan jatuh tempo dalam 12 tahun. Obligasi itu dapat ditebus setelah 8 tahun pada nilai pari. Dan berapa harga obligasi yang menjamin investor memperoleh nilai yield minimum 11%. Diketahui F sama dengan 6 miliar rupiah, C-nya 12% per annum atau 6% per semester, dan N-nya itu 12 tahun atau 24 per semester. Sedangkan N penebusan itu di 8 tahun atau 16 semester. I-nya 11% per annum atau 5,5% per semester. Nah, yang pertama, apabila obligasi ditebus setelah 8 tahun, maka harga wajarnya itu ada di P sama dengan 6.313.909.091 rupiah. Sedangkan apabila obligasinya lunas saat jatuh tempo setelah 12 tahun, maka harga wajarnya itu ada di P sama dengan 6.394.581.818 rupiah. Selanjutnya nomor 6. Sebuah surat utang negara Sun dengan nilai pari 9 miliar dengan kupon J2 sama dengan 16% dan jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2020. Berapakah harga penawaran pada tanggal 1 April 2019 jika investor mengharapkan yield dari surat utang negara atau Sun tersebut adalah 14%? Hitung juga jumlah yang akan diterima penjual tersebut. F-nya 9 miliar rupiah dan C-nya 16% per annum atau 8% per semester, dan I-nya 14% per annum atau 7% per semester. Yang pertama, kita hitung dulu harga Sun atau surat utang negaranya pada tanggal 1 Januari 2019, di mana dihitung itu ada 6 semester. Nah, P0-nya atau harga wajar obligasi pada tanggal pembayaran bunga terakhir itu rumusnya F sama dengan C min I dikali F kali 1 min dalam kurung 1 plus I pangkat min N dibagi N, sehingga didapat P0-nya 9.428.988.569 rupiah. Dan harga Sun atau surat utang negara pada tanggal 1 Juli 2019, di mana dihitung ada 5 semester, P1-nya itu ada di 9.369.017.769 rupiah. Nah, selanjutnya kita hitung nilai F atau jumlah harinya, 90 dibagi 181.
Bisa dilihat di sini di gambar 1 Maret 2000 berapa ini? Oh, maaf, ini gambarnya salah deh, tertukar. Nah, dimana F-nya itu 90/181 dan AI-nya itu di 358 juta 11.049,72 rupiah, dan PQ-nya dengan rumus P0 ditambah F dikali P1 min P0. Nah, ketemu PQ-nya itu di 9.399.169.834,19 rupiah. Sehingga harga penawarannya atau P-nya itu sebesar 4,352 dan P atau harga penawarannya atau harga yang harus dibayar pembelinya itu rumusnya PQ ditambah AI sama dengan 9.759.179.883,91 rupiah. Selanjutnya untuk nomor 8, sebuah obligasi dengan harga 3 miliar rupiah dengan kupon J2 sama dengan 15% dan jatuh tempo 12 tahun lagi dapat ditebus setelah 4 tahun pada tanggal 108 dan setelah 8 tahun pada harga 105. Hitung harga obligasi yang menjamin investor mendapatkan yield minimum 16% dan hitung juga yield maksimum yang diperoleh investor. Jika F sama dengan 3 miliar rupiah dan C 15% per annum atau 7,5% per semester dan N-nya 12 tahun atau 24 semester, sehingga N penebusnya itu ada dua pilihan. Yang pertama 4 tahun atau 8 semester dan 8 tahun atau 16 semester. Terus I-nya yang diketahuinya 16% per annum atau 8% per semester, dan P4 sama dengan 3 miliar 240 juta rupiah dan P8-nya itu di 3 miliar 150 juta rupiah. Yang pertama, apabila obligasi ditebusnya setelah 4 tahun, berarti P-nya atau harga penawarannya atau harga yang dibeli pembeli itu di 3 miliar 43.464.948 rupiah. Sedangkan apabila obligasi ditebus setelah 8 tahun, P-nya itu di 2 miliar 911 juta 13.032,8 rupiah. Dan apabila obligasi lunas saat jatuh tempo setelah 12 tahun, maka nilai P-nya itu di 2 miliar 842 juta 68.625 rupiah. Sehingga harga pembelian yang menjamin yield minimum investor 16% adalah yang paling rendah, yaitu di 2 miliar 842 juta 68.625 rupiah, atau obligasinya lunas saat jatuh tempo setelah 12 tahun. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.